Kita mulai dulu dengan kontrak perkuliahan ya istilahnya. Jadi di mata kuliah kita di dasar pemrograman kita akan mempelajari tentang ya dasar pemrogramannya sih. Terus kemudian kode kuliah kita EL102 3SKS. Terus deskripsi mata kuliahnya yang penting ini sih dasar pemrograman. Terus kemudian ini membahas algoritma dan logika berpikir. Terus kemudian setelah kita tahu cara berpikirnya komputer, baru kita bisa membuat programnya dengan menggunakan fungsi-fungsi khusus seperti ini. Ini adalah keyword istilahnya ya, nantilah kita belajar. Terus ini semua itu ada di dalam bahasa pemrograman C. Kemudian capaian pembelajaran umum, kita bisa menggunakan bahasa C ya untuk membuat program. Terus kita memilih C ya karena hampir sebagian besar bahasa pemrograman yang ada di komputer itu menggunakan keyword-keyword umum yang ada di dalam bahasa pemrograman C. Jadi kayak bahasa pemrograman lain seperti Python, Java, JavaScript ya, PHP itu berbasis pada C. Keyword-keywordnya mirip dengan C, strukturnya juga mirip dengan C. Terus setelah kita menyelesaikan kuliah ini sih ya Anda diharapkan ya bisa membuat program dengan bahasa C, bisa membuat flowchart ya dengan simbol-simbolnya yang cocok. Karena ini ya kalau kita lihat kakak kelas Anda itu ketika mulai mengerjakan tugas akhir, proyek akhir ya, itu kadang-kadang flowchartnya itu tidak sesuai simbolnya. Jadi harus diingat-ingat ya simbol-simbolnya nanti. Terus ya nanti kita akan belajar ini ya variabel keyword, terus penyeleksian, terus penulangan, dan beberapa konsep-konsep yang ada di dalam C. Terus kemudian tidak ada ya ini mata kuliah prasyarat karena semester 1 masihan. Terus kompetensi ya nanti sih setelah Anda selesai kuliah ini Anda memiliki kompetensi ini bisa membuat aplikasi pemrograman dengan bahasa C untuk beberapa masalah tertentu ya. Terus bagaimana cara mencapai ini ya mulai dari bawah sini ya. Pertama ya kita bisa mengetahui ya dasar-dasar pemrograman C, memahami dasar-dasar pemrograman C, kemudian dapat menyusun algoritma pemrograman untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya sih nanti ya di seluruh perkuliahan kita itu nomor 2 ini yang paling penting, dan sampai Anda lulus pun sebenarnya nanti ya sampai semester 5, semester 6 itu nomor 2 ini yang paling penting ya. Dengan menguasai algoritma pemrograman atau urut-urutan cara berpikirnya, cara berpikir komputer, sebenarnya sih cara berpikir komputer itu logis ya. Jadi kalau kita berpikirnya logis ya sebenarnya mudah aja untuk mempelajari algoritma ya, yang penting logis. Terus kemudian baru Anda mulai membuat program-programnya berdasarkan algoritma ini.
untuk kuliah ini sih pegang-pegangnya menggunakan bahasa C, tapi nanti untuk kuliah-kuliah lain Anda bisa, atau untuk proyek akhir Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Yang penting Anda menguasai ini, nomor 2 ini, Anda mau pakai bahasa pemrograman apapun nggak masalah nantinya. Oke, terus kemudian ini kita virtual aja semuanya ya, jadi nggak ada yang tatap muka konvensional. Terus kemudian asinkron. Oh ya, ini semua ya, semua dilakukan dengan asinkron kita aja ya, ini nggak usah. Apa yang dimaksud dengan asinkron itu ya, Anda nanti tinggal akses learning, Anda tinggal nonton videonya untuk presentasinya ya, untuk penjelasannya. Terus kemudian nanti untuk diskusi atau tanya jawab Anda gunakan forum yang ada di learning pelibatan. Oke. Jadi kalau misalnya tadi penjelasan video yang kurang dimengerti, Anda tuliskan aja di forumnya, kita diskusikan di forumnya. Jadi enak, Anda nggak perlu menggunakan jadwal yang pasti ya, jam sekian, harus sekian. Jadi Anda tinggal kapanpun, dimanapun Anda memiliki waktu untuk belajar, Anda tinggal buka di smartphone atau Anda tinggal buka di komputer, Anda masuk ke learning, kemudian ya Anda mulai belajar. Jadi bebas kapanpun maupun dimanapun. Tapi yang tidak bebas, yang terjadwal itu nanti absennya. Oke, absen kita jadwalkan 1 hari penuh di hari tertentu, di situ Anda absen. Oke ya, jadi kita asinkron artinya tidak ada jadwal Zoom khusus, nggak ada jadwal Google Meet khusus, bebas. Jadi Anda tinggal tonton video, kerjakan materi praktikum, kalau ada pertanyaan masuk ke forum, itu aja ya. Terus kemudian tugas dan evaluasi ya, Anda nanti kumpulin laporan hasil praktikumnya. Terus kemudian untuk kuis, UTS, UAS itu nanti berupa ujian di learning. Jadi Anda tinggal masuk learning, Anda jawab aja, entah pilihan berganda, entah essay. Oke. UAS juga teori ya, UTS dan UAS akan sama, jadi ini nggak usah ya. Oke. Terus kemudian komponen penilaian ini ya, umum ya. Ini sama semua sih sebenarnya, di atas 85A dan seterusnya. Kemudian penilaian, jadi soft skill kehadiran ini nanti 10% ya, ini karena Anda tidak di lab, jadi kita pakai kehadiran 10%. Jadi kehadiran 10% itu diambil dari absen Anda di learning. Kemudian tugas UTS UAS, tugas nggak usah ya, tugas itu udah langsung masuk ke praktikum. Oke, jadi ini komponen penilaian Anda nantinya. Kemudian bukunya ini semuanya ada di perpustakaan atau ada soft copy-nya Anda cari di internet. Terus kemudian ini jadwal pertemuan. Jadwal pertemuan nanti sebenarnya kita sesuaikan dengan yang di learning, ini secara umum aja. Nanti di learning juga mirip-mirip lah seperti ini.
Oke, nanti kita baca di learning. Oke, terus kira-kira itu saja. Nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan seperti apa, Anda tinggal masuk aja ke learning, masuk ke diskusinya. Nah sekarang kita masuk ke learningnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita masuk ke learning. Nah di learningnya sendiri, setelah Anda login, Anda pilih mata kuliah dasar pemrograman ya. Ini ya, kalau ada pertanyaan Anda langsung masuk aja ke sini. Iya, learning memang kadang-kadang suka error ini. Nah ini kosong ya. Ini nanti Anda bisa menambahkan, ini ada kelas pagi, kelas malam ya. Anda bisa bertanya di sini. Tunggu, ini kayaknya Anda nggak bisa masuk. Kita ganti ke ini. Tadi soalnya saya sebagai student. Mana tadi? Bahasa pemrograman, terus nah ini return to my normal role. Nah nanti kita masuk ke sini aja ya, tambahkan kontrak perkuliahan misalnya. Pertanyaan mengenai kontrak perkuliahan. Oke, nanti tinggal masuk ke sini, Anda klik aja, tinggal Anda reply ya, apapun, terus Anda post. Bagaimana dengan apa misalnya apa ya, jadwal UTS misalnya. Oke, nanti ini semuanya akan bisa lihat. Terus kemudian nanti siapapun boleh mereply ya, nggak usah takut-takut apapun. Kalau Anda sempat, kalau saya tidak sempat, nanti ya teman-teman Anda yang akan menjawab. Oke, terus apa lagi? Absen itu untuk kita dilakukan setiap hari Selasa ya. Kemudian tinggal Anda pilih nih, untuk ini sudah saya siapkan untuk satu semester. Anda tinggal pilih antara jam 12.05 pagi ya, jam 1 kurang sampai jam 12 malam kurang ya. Kemudian tinggal Anda pilih aja hadir. Oke, di sini hadir. Kalau Anda tidak klik hadir, maka otomatis Anda tidak hadir di sini. Oke, kemudian nanti besoknya lagi Anda pilih yang ini dan seterusnya. Kok besoknya lagi, minggu depannya lagi ya. Jadi untuk absen di situ, kalau masih bingung ya nanti masuk aja ke sini. Absennya gimana sih caranya? Gitu. Oke. Terus kemudian minggu pertama ini kita akan belajar tentang komputer. Ini ada satu file, artinya nanti ada satu file yang bisa Anda baca, Anda download atau
Ini ada 3 file dan seterusnya. Ya, ini Anda bebas ya mau masuk kapanpun ini di sini. Anda mau belajar dengan cepat nih selama 3 hari langsung belajar sini, belajar minggu depannya, belajar minggu depannya lagi, nggak masalah ya. Jadi Anda bisa tergantung pace Anda lah, kecepatan Anda untuk mempelajari. Oke. Mana tadi minggu 1? Minggu 1 ini misalnya PowerPoint-nya tentang komputer Anda. Belum ada praktikum ya, jadi Anda baca-baca aja tentang komputer. Ya, Anda bisa buka di learning pakai smartphone, Anda bisa buka pakai komputer. Oke. Sini kita baca tentang komputer. Komputer elektronik, komputer itu ya pertama kali dibuat di tahun 30 untuk membantu menghitung fisika nuklir. Karena ini perhitungannya panjang ya. Nanti sebenarnya bahasa pemrograman yang perhitungannya sangat akurat itu adalah Fortran. Sampai sekarang masih dipakai oleh NASA. Jadi sampai puluhan angka di belakang koma. Tapi lebih susah makanya. Ya, terus kita pakai C aja. Terus komputer pertama yang untuk umum ya, bukan hanya untuk perhitungan di fisika nuklir, itu namanya adalah ENIAC. Ya, dikerjakan di tahun 46 di Universitas Pennsylvania. Jadi ini sangat besar ya. Kalau misalnya Anda cari di internet, Anda bisa lihat di sini. Ya, ENIAC ya, kira-kira seperti ini. Dan ini pun hanya bisa melakukan perhitungan yang sederhana. Bandingkan dengan zaman sekarang, smartphone yang kecil dia bisa melakukan perhitungan yang lebih rumit. Ya, Anda bisa pakai MCU dimanapun. Terus elemen sistem komputer dikelompokkan menjadi 2, ada hardware dan ada software. Hardware itu ya yang perangkat keras ya kalau bahasa Indonesianya, apa-apa yang keras, entah CPU-nya, monitor, keyboard, printer dan lain-lain. Ya, sedangkan software itu adalah kumpulan perintahnya untuk perintah kepada komputer sih untuk menyelesaikan masalah. Jadi perintah kepada hardware-hardware-nya ini, Anda harus ngapain sih, ini monitornya harus ngapain sih, dan seterusnya. Kalau di awal-awal ENIAC itu kita membuat program dengan menyusun instruksi dalam bilangan biner. Ya, semua komputer itu bekerja dalam bilangan biner, sistem bilangan biner. Terus makin kesini kita menggunakan bahasa tingkat tinggi istilahnya ya. Ada bahasa tingkat rendah itu assembly namanya bahasa pemrogramannya, dan bahasa tingkat tinggi seperti C. Kemudian ada juga bahasa pemrograman lain, Basic, Pascal dan lain-lain. Oke. Yang kita lakukan itu nanti adalah membuat program, membuat instruksi kepada komputer untuk menyelesaikan masalah. Terus kemudian ini adalah hardware-nya ya. Ada CPU. CPU itu anggap aja prosesornya, tapi kadang-kadang sih apa itu? Satu casing komputer itu kita sebut juga dengan CPU. Ya. Jadi kira-kira seperti ini, prosesornya ini adalah CPU, Microcontroller Unit, MCU. Oke. Ini CPU lama ya, Intel DX2. Sekarang udah Intel iCore sekian gitu ya, atau AMD Ryzen.
itu adalah CPU. Jadi kadang-kadang juga kita menyebut casing komputer itu sebagai CPU ya, kira-kira seperti ini ya. Ini itu kita anggap sebagai CPU, sama aja lah ya. Kalau di dalamnya itu kita sebut juga sebagai prosesor ya, seperti yang tadi itu. Ini aja ya. Nah, ini tadi ya prosesor. Sekarang sudah Intel Core. Terus kemudian memori utama itu adalah memori yang dekat dengan CPU-nya ya. Apa itu? Cache. Atau kadang-kadang kita nyebutnya juga dengan cache prosesor, cache ya, atau CPU cache. Ada cache level 1, level 2, level 3. Level 1 itu yang paling dekat dengan CPU-nya. Nanti semua variabel program kita yang akan dihitung oleh CPU-nya ini itu akan diletakkan di cache di sini, atau memori utama. Kadang-kadang kita juga menyebutnya sebagai RAM atau ROM. Level 4 ya, yang paling jauh dari CPU itu adalah RAM, random access memory. Kadang-kadang kalau Anda buka-buka casing komputer ya, Anda akan lihat memorinya seperti ini kira-kira. Ini adalah RAM, RAM ya. Ini kalau di komputer gaming ya, itu RAM-nya ada heatsinknya, soalnya akan panas ya, yang dipakai untuk game. Terus kemudian memori sekunder ini adalah penyimpanan sementara harddisk ya, harddisk atau flash disk atau SSD. Ini di PowerPoint-nya nggak ada gambarnya, jadi saya searching di sini lah ya. Ini harddisk lama, harddisk baru-baru, kira-kira seperti ini ya. Terus kemudian input output ada keyboard, mouse, scanner, outputnya monitor maupun printer ya. Itu adalah bagian dari hardware. Terus memori sendiri, itu memori ya, itu tadi ada banyak sel, dia ada alamat dan ada isi. Jadi memori kan tujuannya untuk menyimpan data ya. Terus datanya diletakkan di mana, harus ada alamatnya. Datanya itu berupa isi. Oke. Terus memori itu terdiri dari bit 0 dan 1. Nanti nggak tahu, kalau Anda kuliah di teknik digital, Anda akan mempelajari flip-flop. Flip-flop itu nanti dasar dari apa itu, teknik penggunaan memori. Bukan penggunaan ya, pembuatan memori. Ini nanti ya, ini teknik digital. Terus jadi untuk menyimpan data ya, kita tinggal mengubah-ubah nilai 0 dan 1 tersebut. Itu aja sih. Terus kalau ingin mengambil datanya, kita ya mengambil menyalin ya pola 01 dari memori tersebut. Oke, kemudian memori ada RAM dan ada ROM. ROM itu adalah program yang sudah tertanam langsung di dalam komputer ya, untuk instruksi startup. Jadi ketika pertama kali menyala, komputer dinyalakan ya, itu adalah ROM-nya dahulu. Habis itu baru programnya yang ada di harddisk maupun SSD. Oke. Terus umumnya sih ROM itu tidak akan hilang saat komputer dimatikan, dan dia bersifat permanen, tidak dapat diubah-ubah. Walaupun ROM-ROM zaman sekarang bisa diubah ya, tapi ya jarang sekali untuk diubah. Ketika kita beli komputer, kemungkinan besar kita tidak akan mengubah isi ROM.
Terus kemudian CPU-nya tadi ya, dia mengkoordinasi semua operasi komputer dan melakukan operasi aritmatika maupun logika ya, tambah kurang kali bagi, lebih kecil lebih besar, lebih besar lebih kecil sampai dengan seterusnya. Jadi ya pokok ya menjalankan instruksi yang ada di program yang kita buat, kita kasih CPU itu. Terus input output tadi ya udah ya sebenarnya ya, Anda ada keyboard, ada monitor, ada mouse, ada printer, itu adalah perangkat input dan output. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Terus ini pemrograman ini nanti aja ya di minggu berikutnya. Jadi minggu pertama ini hanya perkenalan aja tentang komputer dan apa yang bisa dilakukan oleh komputer. Oke.